Ya, oke, udah mulai Pak. Silakan. Pak Suhendi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, malam ini kita akan mempraktekkan coach. Untuk kasus yang pertama, coachnya adalah Ibu Wahyuni, timnya Ibu Umi, dan amatnya saya sendiri. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Wahyuni dan Ibu Umi untuk memulai. Umi, Utami Pak. Saya Pak. Pak Utami Pak ini. Umi, iya. Ya. Iya. Ya, Bu Tami dulu. Mulai nih. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Tami. Kamu sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kurang bersemangat dengan teman-teman kamu? Ada apa, Tami? Iya, Bu. Saya memang perlu berbicara, Bu, tentang masalah yang saya hadapi. Apakah hari ini Ibu punya waktu untuk saya membicarakan permasalahan saya? Iya, tentu saja hari ini Ibu akan meluangkan waktu khusus untuk kamu. Oh, jadi kamu lagi ada masalah ya? Ada yang bisa Ibu bantu ya? Iya, Bu. Saya ingin solusi dari permasalahan saya. Oh gitu. Coba ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Ini Bu, saya merasa tidak nyaman ketika saya mengerjakan tugas kelompok. Saya tidak nyaman dengan teman-teman di kelompok belajar saya, Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman, Tami? Saya merasa tidak cocok dengan cara kerja teman-teman saya. Emang cara kerja teman-teman sekelompok kamu bagaimana sih? Ketika kerja kelompok, Ibu, mereka itu banyak bercanda, bahkan ada yang ngobrol sendiri-sendiri, tapi banyak juga yang cuek, diem. Saya sering tidak sabar, Bu, menghadapi sifat teman-teman saya yang seperti itu. Oh, jadi kamu tidak menyukai sifat-sifat teman kamu yang terlalu banyak bercanda, yang suka ngobrol sendiri, yang cuek, begitu ya? Iya, Ibu. Oh, kalau begitu, apa yang membuat kamu susah bekerja sama dengan teman yang banyak bercanda? Bukankah itu malah bagus? Jadi suasana tidak tegang. Menurut saya, terlalu banyak bercanda itu membuang-buang waktu, Bu. Jadi tugas tidak selesai-selesai. Saya sering tidak sabar. Akhirnya, saya sering mengerjakan sendiri tugas kelompok tersebut daripada menunggu teman-teman terlalu lama, Ibu. Oh, begitu. Nah, terus menurut kamu sekarang, tindakan dengan mengerjakan tugas kelompok sendiri, apakah tepat menurut kamu? Menurut saya tidak atau kurang tepat sih, Bu. Tapi justru inilah yang menjadi permasalahan saya, Bu. Saya susah bekerja sama dengan teman kelompok saya, sehingga saya mengumpulkan tugas sendiri. Dan saya pikir dengan mengumpulkan tugas sendiri, saya akan mendapatkan nilai yang baik. Gitu, Bu. Berarti kamu sudah memahami ya kesalahan kamu, karena di dalam kerja kelompok itu ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan di sana. Jadi tidak hanya sekedar tugas selesai sudah, akan tetapi dalam proses belajar bersama-sama menyelesaikan tugas kelompok itu akan kamu dapatkan hal-hal penting yang akan kamu dapatkan, karena di situ kamu akan belajar bersosialisasi, kemudian juga hasilnya nanti akan berbeda dengan dikerjakan sendiri. Dengan bekerja bersama biasanya hasilnya akan maksimal. Oh iya, Bu, benar, Bu. Saya sekarang jadi tahu bahwa bekerja sama dengan teman itu penting ya, Bu, ya. Tetapi saya memang butuh pemahaman dan juga butuh waktu ya, Bu, untuk bisa berlatih supaya bisa beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda karakter. Iya, betul, Rami. Nah, Ibu tanya lagi sekarang. Misalkan
kamu bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Bagaimana? Apakah kamu akan lebih nyaman atau sama saja? Kalau saya sih Bu sebenarnya lebih nyaman kalau kelompok kerja itu saya sendiri yang pilih gitu. Jadi saya kan sudah mengenal teman-teman yang saya pilih itu Bu. Jadi saya akan lebih nyaman dan lebih cepat bekerja sama begitu Bu. Oh, berarti kalau boleh Ibu simpulkan, kamu menghadapi masalah tentang memahami dan beradaptasi dengan sifat teman-teman yang berbeda dengan kamu ya? Sepertinya begitu Bu. Oke, berarti kamu sudah memahami hambatan kamu dalam kerja kelompok, yaitu beradaptasi dengan sifat dan karakter yang berbeda dengan kamu. Terus ada lagi nggak kira-kira apa yang menjadi hambatan kamu dalam kerja kelompok? Sepertinya itu aja sih Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya untuk hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Saya ada beberapa rencana sih Bu. Nah, dari beberapa rencana kamu tadi, hal apa yang akan kamu lakukan sebagai prioritas utama? Pertama, saya akan coba mengingatkan teman-teman agar lebih serius dan lebih aktif dalam belajar kelompok supaya hasilnya maksimal dan juga mereka saling bantu, tidak cuek dan saling mengandalkan gitu Bu. Oke, sip. Kira-kira ada hal lagi? Ada Bu. Selanjutnya saya juga akan pembagian tugas akan disesuaikan dengan karakter teman-teman saya Bu. Misalnya Andi yang suka bercanda dan dia pandai di bidang IT. Nanti saya akan minta Andi lah yang membuat PowerPoint untuk presentasi dan videonya. Ya, bagus. Itu langkah yang sangat bagus untuk kamu dan kelompok kamu ya. Coba kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan sesudah kita diskusi kali ini. Baik Bu, yang akan saya lakukan adalah saling mengingatkan untuk lebih serius mengerjakan tugas agar hasilnya maksimal dan juga pembagian tugas yang sesuai dengan karakter dan minat kami masing-masing. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu kali ini? Hari ini saya akan menemui teman-teman untuk mengingatkan agar lebih serius lagi dalam mengerjakan tugas. Selain itu juga saya akan membahas pembagian tugas dengan jelas sesuai dengan karakter teman-teman Bu. Lalu, siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan minta Idris Bu untuk mengingatkan teman-teman sekelompok. Saya pikir Idris itu orangnya juga serius dalam mengerjakan tugas, sehingga dia bisa membantu saya dalam pembagian tugas secara jelas. Begitu Bu. Good. Ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Ibu yakin itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan atas nasihatnya. Sama-sama, Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Ya, udah Pak, silakan. Udah Pak, silakan Pak Indi. Berdasarkan yang saya amati, kita amati bersama, secara umum untuk praktek coaching ini sudah sesuai dengan model cerita yang kita diskusikan kemarin. Yang pertama, ada tujuan. Coach menyampaikan pembuka salam pembuka. Coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya ketika ketika bercerita dengan gurunya. Dan yang kedua adalah identifikasi. Nah, coach ini memberikan pertanyaan yang bersifatnya terbuka, mampu mengeksplorasi. Jadi ketika jawaban coach dirasa masih ada yang kurang, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplorasi seluruh atau sebagian dari masalah yang dihadapi oleh coach. Lalu yang ketiga, rencana aksi.
rencana aksi. Sebelum ke rencana aksi, saya tambahkan lagi untuk yang identifikasi, coach juga mampu memberikan pertanyaan yang eksplorasi coach untuk memberikan respon yang lebih. Jadi semakin banyak coach bertanya, mengidentifikasi masalah, maka semakin banyak masalah yang diberikan atau respon yang diberikan coach. Dan juga coach mampu memberikan beberapa alternatif solusi untuk memberikan tanggapan dan umpan balik coach. Lalu yang ketiga, ini rencana aksi. Nah, ini rencana aksi juga sudah menunjukkan pengembangan dari model Tirta. Coach memberikan pertanyaan yang reflektif dan reflektif. Hasil-hasil refleksi diri coach sendirilah yang terbuka, bukan dari coachnya, dan juga mengarahkan coach untuk mandiri. Selanjutnya membuat coach memberikan jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih signifikan. Itu rencana aksinya. Yang keempat, ini tanggung jawab. Ya, tanggung jawab juga coach ini bertanya. Pertanyaan itu mengarahkan coach untuk mengambil atau memegang sebuah komitmen yang nanti akan dijalankan secara mandiri dan mampu menjalankan komitmen itu. Dan semuanya dari keempat aspek ini, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ini menurut saya sudah sesuai dengan model Tirta yang dikembangkan. Itu saja komentar dari saya selaku pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhendi. Silahkan untuk langsung ke kasus kedua. Kasus kedua pengamatnya berarti kami ya, pengamatnya Utami. Ya, oke. Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka sebentar oleh Bu Tami, nanti selanjutnya saya lanjutkan. Maka Bu Tami dibuka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Jajang dan Bapak Rudi yang saya sayangi dan cintai, teman-teman calon guru penggerak. Hari ini kita malam ini akan mempresentasikan tugas untuk mempraktekkan keterampilan kita melakukan coaching, ya. Baik. Untuk kasus yang kedua, yang akan berperan sebagai coach ada Bapak Sudarno, kemudian yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Nurmi, dan saya sendiri sebagai pengamat. Baik, ikan cepat, ikan lele ya Pak Darno, cepat saja, tidak bertele-tele. Mari segera mulai, silakan Bapak Sudarno dan rekan Ibu Nurmi di Ya, terima kasih kepada rekan saya Ibu Tami sebagai pengamat. Untuk kasus ini skenario-nya adalah saya sebagai coach, kemudian coach-nya adalah Ibu Nurmi dan pengamatnya adalah Bu Tami. Untuk itu mari kita simak bareng-bareng coaching Tirta berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga silahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sudarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurmi, kamu apa kabar? Bapak harap kamu dalam keadaan sehat, tetap jaga iman dan imun, tapi lebih di masa pandemi ini. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Semoga Bapak dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Amin. Nurmi, kira-kira Nurmi keberatan nggak jika siang nanti, siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Bapak obrolin dengan kamu ini. Oh gitu ya Pak.
Iya Pak, baik, nggak apa-apa. Kebetulan siang ini juga saya nggak langsung pulang kok Pak. Pulang sekolah saya masih nunggu adik saya Pak, dia masih latihan drama sama teman-teman eskulnya. Kebetulan juga emang saya ada yang pengen dicurhatkan ke Bapak. Oh gitu. Oh begitu. Begitu. Bagaimana kalau kita ke ruangan berbeda supaya nanti kita ngobrolnya lebih enak. Ayo silakan Bu Nurmi untuk ke ruangan saya. Baik Pak, mari. Akhirnya kami berdua menuju ke ruang wali kelas. Kemudian saya mempersilahkan Kuci untuk masuk. Silakan Nurmi, masuk saja. Iya Pak, baik. Ya, Nurmi, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apa ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak. Sebagai wali kelas, Bapak adalah orang tua kamu di kelas, di sekolah ini. Iya sih Pak, sebenarnya saya memang sedikit lagi ada masalah sih Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya nggak takut-takut lagi nih Pak bercerita ke Bapak. Saya jadi senang nih Pak bercerita ke Bapak. Oh gitu, Alhamdulillah kalau begitu. Jadi menurut kamu kira-kira apa masalah yang sedang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya sih saya agak malu sih Pak cerita ke Bapak nih. Tapi ya daripada saya makin merasa nggak nyaman, dipendam sendiri, ya baiknya saya mungkin cerita ya Pak ke Bapak selaku wali kelas saya di sini. Sebenarnya saya saat ini ingin menyelesaikan masalah saya Pak, supaya saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman kembali seperti biasanya. Oh gitu, baik. Coba sekarang kamu ceritakan masalahmu, tenang saja, dan kamu jangan khawatir. Sekali lagi, Bapak di sini adalah sebagai orang tua kamu di sekolah. Jadi kalau di rumah, Bapak dan Ibu adalah orang tua kamu. Kalau di sekolah, Bapak ini sebagai wali kelas adalah pengganti daripada kedua orang tua kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Sob, silahkan kamu ceritakan masalahnya apa. Baik Pak, terima kasih nih Pak, Bapak udah nyempetin waktu buat dengerin cerita saya. Jadi gini Pak, saya tuh ngerasa nggak nyaman Pak dengan salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran fisika Pak. Loh, kenapa kamu merasa tidak nyaman dengan mata pelajaran fisika? Jadi gini Pak, guru fisika saya itu kan buka les privat Pak di rumahnya tiap hari Minggu. Sebagian murid di kelas saya itu semuanya pada ngikut Pak, kecuali saya. Sama ada satu lagi Pak, teman saya. Saya sih sebenarnya nggak nyaman Pak ketika guru itu kok serasa sering nyindir saya Pak kalau di kelas. Kenapa tidak ikut privat di rumahnya waktu hari Minggu? Ya, saya juga ngerasa sih Pak bahwa nilai saya itu lebih rendah daripada nilai teman-teman yang ikut les privat itu. Oh, jadi gitu. Sehingga selama ini Bapak lihat memang kamu seperti menyimpan masalah begitu. Terus kalau Bapak boleh tahu nih, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les pada les privat pada guru fisika tersebut? Kira-kira apa penyebabnya? Ceritanya gini Pak, kalau hari Minggu kan saya emang harus jualan, bantu mama jualan baju Pak di pasar pagi ya, yang memang adanya di hari Minggu. Karena saya kan anak yatim Pak, terus saya juga anak yang paling tua, jadi ya saya kasihan aja kalau saya tidak bantu mama saya, itu Pak. Jadi saya nggak bisa ikut les privat Pak kalau hari Minggu. Oh gitu. Terus apakah kamu sudah pernah cerita-cerita seperti ini kepada guru fisika kamu? Sudah sih Pak. Terus kata guru fisika saya sih ya udah nggak apa-apa. Cuma ya di hati saya tuh sampai saat ini saya merasa masih aja nggak enak Pak, dan terus terang saya masih merasa tersindir kalau ditanyain soal-soal les di hari Minggu itu. Oh gitu. Coba Bapak ingin tahu nih, kira-kira apa nih kata-kata Bapak guru fisika yang membuat kamu tersindir? Coba kamu bisa nggak menceritakan?
Ada nggak kata-kata dari Bapak guru fisika itu yang membuat kamu merasa tersindir? Ya, sebenarnya sih secara kata-kata mah nggak ada sih, Pak. Cuma saya ngerasa selalu tersudutkan aja. Dan itu membuat saya nggak nyaman, Pak, kalau lagi belajar fisika di kelas. Nah, kemarin aja nilai fisika saya jadinya jatuh, Pak. Oh, jadi gitu. Terus kalau misalnya ternyata tidak ada kata-kata yang di situ mengartikan bahwa Bapak guru fisika itu menyindir, berarti kira-kira Nurmi bagaimana, merasa tersindir itu menurut Nurmi sendiri kira-kira benar apa salah? Ya, sebenarnya sih saya sih mungkin yang terlalu sensi ya, Pak ya. Oh gitu Nah, ya. karena memang sebenarnya nggak keluar sih kata-kata itu gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Oh jadi dari apa namanya yang Nurmi ceritakan tadi, Nurmi bilang sendiri bahwa ternyata sebenarnya ini adalah kita saja. Dan apa namanya, kira-kira coba ceritakan yang membuat nilai kamu jatuh itu kira-kira apa, memang bagaimana? Nah, coba ceritakan ke Bapak, kira-kira. Iya sih Pak, memang sebenarnya sebelum ujian itu saya nggak sempat belajar Pak, karena keasikan nonton film drakor Pak di TV. Ya habis, kalau ingat gurunya, saya perasaan jadi males belajar Pak. Oh gitu. Nah, jadi di sini berarti seperti yang Nurmi ceritakan ke Bapak. Jadi permasalahannya itu adalah seperti Nurmi bilang tadi, rasa sensitivitas, kemudian yang kedua karena memang apa namanya, karena sensitivitas yang timbul terus menerus, akhirnya Nurmi jadi malas belajar. Malas belajar akhirnya nilainya jadi gimana? Kalau malas belajar nilainya gimana? Ya jadi jelek Pak. Nah itu jadi sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman itu, misalnya Nurmi tadi merasa tersindir, merasa diperlakukan tidak adil, dan ada perasaan yang lain, itu sebenarnya adalah perasaan siapa? Perasaan Nurmi saja. Iya kan Nurmi ya, begitu ya? Iya Pak. Nah, iya sih. ya, terus ke depan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan setelah mendapati permasalahanmu seperti ini? Ya Pak, saya cara menghilangkan perasaan-perasaan sensitif saya itu. Tapi kira-kira gimana ya Pak caranya supaya saya bisa kembali konsentrasi dan fokus dan senang lagi Pak belajar fisika nih? Oh gitu ya. Sekarang begini Nurmi, kira-kira kalau misalnya kamu sebelum belajar, itu kamu langsung belajar apa ada semacam berhenti sejenak gitu untuk konsentrasi? Biasanya mah saya langsung belajar aja Pak. Oh gitu. Terus kalau misalnya kamu langsung belajar, kemudian misalnya baru dari rumah, itu kira-kira napas kamu itu bisa teratur dengan baik, kemudian bisa menjaga emosi dengan benar, apa sebaliknya? Ya enggak sih Pak, saya masih ngos-ngosan, napas saya belum teratur, posisi saya belum nyaman untuk duduk di kelas aja. Gimana saya mau bisa fokus memperhatikan pelajaran ya Pak ya? Oh gitu ya. Sebenarnya gini Nurmi, permasalahan kamu itu sudah bisa kamu punya solusinya. Jadi setelah kamu nyampe ke sekolah, sebaiknya apa tadi? Menghentikan apa tadi? Aktivitas yang lainnya dulu, saya bernapas, atur napas saya dulu Pak biar nggak ngos-ngosan gitu Ya, bukan? terus sebagai seorang muslim tentunya kita diiringi Doa. begitu. Iya iya iya. Berarti alhamdulillah, gimana perasaannya sekarang? Udah kebayang sih Pak apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya untuk menghindari rasa sensi dan menghindari rasa tidak bisa fokus dan konsentrasi belajar fisika Pak. Baik, terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan nih dalam waktu dekat ini? Apa yang kamu lakukan? Ya dalam waktu dekat ini besok kan pelajaran fisika nih Pak, saya mungkin akan langsung menerapkan tips yang tadi Bapak sebutkan, yaitu
Pak. Sebelum belajar, setelah berdoa, saya mengatur pola pernapasan saya. Terus juga saya bisa fokus dan konsentrasi untuk menerima pelajaran dari Pak Guru Fisika itu, Pak. Dan kan besok pelajaran fisika nih, Pak, jam pertama pagi. Bagus. Jadi begitu, Bapak yakin pasti kamu nantinya kalau bisa benar-benar berhenti sejenak sebelum belajar, mengatur pernapasan, berdoa, ya kita bermohon kepada Yang Kuasa, insya Allah nanti kamu kedepannya akan bisa mengendalikan diri, mengelola emosi dengan baik. Nah, sehingga Bapak yakin, ya, Bapak yakin kamu nanti bisa belajar dengan tenang tanpa hinggapi perasaan kekhawatiran yang tidak seharusnya. Dan saya yakin Bapak Guru Fisika nanti juga akan lebih senang ketika melihat Nurmi meskipun tidak ikut les tetapi terbukti belajar giat. Nah, begitu ya. Terus Ya, kemudian kira-kira untuk lebih menyemangati itu ya, setelah tadi kamu mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan itu, apa yang sekarang kamu rasakan? Lebih plong apa bagaimana? Ya Pak, saya lebih plong pertama ya karena saya udah menumpahkan unek-unek saya ya ke Bapak, terus saya mendapatkan tips yang tepat untuk saya menyelesaikan dari problem saya tadi. Terus saya juga akan berkomitmen kalau besok itu pas pelajaran fisika, ya saya akan melakukan tips-tips yang Bapak berikan tadi kepada saya, Pak. Mudah-mudahan itu akan berhasil. Selain saya giat belajar, saya juga melakukan teknik seperti yang Bapak bilang, yaitu saya harus mampu mengelola emosi saya, mengatur pola pernapasan saya, sehingga saya bisa lebih berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, bukan hanya pelajaran fisika aja sih. Saya harapkan untuk semua pelajaran saya bisa menerapkan itu, Pak, dan saya harap juga itu akan berhasil dengan baik. Bagus ya. Lalu kira-kira siapa Nurmi yang bisa nanti membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan mengajak beberapa teman saya, Pak, yang memang ada sih Pak di kelas saya selain saya yang tidak ikut privat guru fisika itu. Saya akan mengajak teman-teman saya itu melakukan seperti apa yang saya rencanakan tadi, yaitu selain lebih giat lagi belajar, saya berusaha untuk mengelola emosi saya supaya bisa fokus dan konsentrasi belajar. Terus saya mengajak teman-teman saya itu menemui guru fisika, minta maaf karena saya telah suzon kepada beliau. Mungkin walaupun beliau tidak merasa disuzoni oleh saya ya Pak ya, tapi saya biar plong aja gitu Pak, saya meminta maaf ke beliau. Terus saya juga akan minta tips belajar yang baik kepada beliau, bagaimana supaya lebih mudah lagi memahami materi pelajaran fisika itu Pak. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bapak mendukung kamu, tetap semangat. Walaupun kamu tidak bisa ikut les, percayalah, nanti Allah akan membukakan jalan yang banyak bagi kamu dan teman-teman kamu. Saran Bapak, lakukan ini dengan kontinu, dengan istiqomah, dan jangan lupa untuk senantiasa terbuka baik kepada Bapak maupun kepada guru-guru yang lain. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kalian ya Nurmi dan teman-teman yang lain nanti sampaikan salam saya. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat di dalam belajar, terutama pelajaran fisika ya ini ya. Ya semangat ya Nurmi. Iya Pak, amin. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya senang sekali Pak hari ini karena sudah mendapatkan pencerahan dan solusi dari permasalahan saya selama ini. Terima kasih Pak tipsnya. Oke, sama-sama. Itu saya lihat adik kamu sudah di depan pintu itu. Berarti kamu ya silakan boleh pulang. Oh iya Pak, udah nunggu dia Pak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Dano. Monggo silakan untuk Bu Tami. Langsung aja nih ya Pak Rudi ya. Langsung saja, oke. Oh, oke. Tadi
alhamdulillah ya Pak Darno muridnya ekstrovert banget. Jadi dia ditanyain sedikit aja ceritanya udah banyak banget ya. Iya, Enak banget nih punya murid yang begini nih. enak banget. Nggak usah capek-capek. Iya, nggak Balik usah kelas. capek. Balik kelasnya enak diajak ngobrol, Bu. Iya. Ya. Oh, baik. Udah bagus secara umum Pak Sudarno. Saya lihat tadi tujuan pelaksanaan coaching sudah disampaikan meskipun ya agak kurang jelas tujuan penyampaian tujuan, tapi sudah ada. Nah, kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk mengidentifikasi permasalahan juga cukup terbuka. Ya tadi ditambah muridnya yang cukup ekstrovert sehingga mengalir terus gitu kan. Jadi semua persoalan bisa tergali dan akhirnya ketemu permasalahannya bahwa ini bersifat subjektif ya, tadi tensi lah kalau kata Mbak sekarang, karena dia nggak ikut les dan segala macam, terus ditambah jadi ditegur, jadi malas belajar dan lain-lain. Sudah bagus yang pada sesi identifikasi. Nah, tetapi tadi nggak tahu ya, kalau kemarin yang saya nonton video itu yang namanya tips itu kan harusnya diberikan oleh seorang mentor ya kalau nggak salah kemarin ya. Jadi kalau untuk coach seharusnya itu tidak, seharusnya yang saya tolong betulkan kalau saya salah, tapi yang saya tonton video kemarin, salah satu perbedaan antara mentor dengan coach adalah kalau mentor itu memberikan tips, pengalaman. Nah, nggak tahu kalau untuk coach itu bolehkah juga menyampaikan hal seperti tips ini ya. Tapi dan nanti mohon pencerahan Pak Rudi atau Pak Jajang. Tapi tadi ada gitu kan yang disuruh untuk sholat atau apa tadi Pak ya? Ya, sholat. Disuruh sholat terus apa gitu. Jadi itu bukan muncul. Iya, jadi itu bukan muncul dari diri si coach sendiri kan. Jadi agak Cuma hanya ya karena seorang guru saja menasehati yang nampaknya begitu ya. Lebih ya, dari seorang guru, apalagi guru PAI. mungkin itu semangat itu udah lepas ya Pak. Ya, betul. Pasti itu ke arah sana pasti ya. Iya, itu. Oke. Ya, tapi ya Jadi bagus Pak. jiwa dakwahnya meronta-ronta gitu. Iya. Ya, jadi itu terus ya tanggung jawab tadi sudah ada, terus tadi juga ada penguatan, ada penegasan, ada umpan balik juga. Secara umum saya pikir sudah lengkap dan sudah bagus tadi Pak Darto dan Ibu. Seperti itu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut yang ketiga coba. Oh, saya. Siapa guru yang bermasalahnya siapa sekarang? Guru bahasa yang bermasalah ini. Masalah Pak Hendi. Pak Hendi mana Pak Hendi? Oke, enggak, silakan. Rekannya siapa? Guru yang bermasalahnya siapa? Yang Ya. itu sama pengawas dilaporkan ke kepala sekolahnya tuh. Enggak, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi yang saya hormati, Pak Jajang yang saya hormati, serta rekan-rekan yang masih semangat ya. Alhamdulillah masih pada dalam kasus ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rudi, yang bertindak di apa namanya ya, itu adalah Ibu Dani, kemudian yang menjadi kuncinya itu adalah Bapak Sudi, dan yang menjadi pengamat adalah saya sendiri. Untuk itu saya berikan waktu kepada kami selaku coach untuk langsung saja action ya, dimulai. Silakan. Mas Hendi tapi belum menampakkan dirinya. Mas Hendi. Udah ada, Bu. Sudah ada. Di Ibu nggak muncul? Ya, sudah baru saya kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hendi, kabar baik. Pak Hendi apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik tuh. Gimana tuh hari ini? Ibu sedang sibuk kan nih? Enggak Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, saya ingin ngobrol dengan Ibu nih. Oh silakan Pak, ada apa Pak? Ini saya perlu membicarakan
ada masalah yang saya hadapi. Ini terkait dengan pemanggilan saya oleh kepala sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu waktunya nih. Oh, jadi Bapak akan berbicara. Jadi apa yang akan Bapak bicarakan dengan saya sekarang? Begini Bu, baru saja tadi pagi saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Kenapa Pak Hendy dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah? Kita laporan dari Bapak Pengawas kemarin melakukan supervisi pada saya mengajar di kelas Bu. Oh, jadi Pak Hendy sekarang mau ngobrol dengan saya tentang dari Bapak Pengawas melalui kepala sekolah. Ya, betul sekali Bu. Kasih apa nih? Mama udah tutup. Lumayan terngiang-ngiang ini, bawah pikiran ini Bu. Tapi nggak terbawa mimpi kan Pak? Oh enggak. Oke. Memangnya Bapak Pengawas menegur apa dan melaporkan Pak Hendy ke kepala sekolah itu dalam hal apa? Bapak Pengawas ketika melakukan supervisi saya waktu mengajar di kelas, beliau menanyakan kepada saya kenapa saya tidak melihat sejarah Indonesia ketika saya mengajar. Lalu? Ya, lalu beliau menanyakan juga mengapa saya tidak membawa buku paket itu. Oh gitu, jadi Pak Hendy nggak membawa buku paket pada saat mengajar sejarah Indonesia. Lalu apa yang Bapak katakan kepada Pak Pengawas? Ya, saya bilang aja bahwa saya memakai sumber-sumber lain seperti website, jurnal-jurnal ilmiah. Itu kan yang lebih aktual menurut saya. Terima kasih. Iya ya. Terus apa respon Pak Pengawas saat itu? Ya, respon beliau ya, beliau menanyakan lagi bagaimana jika referensi yang saya aju itu tidak sesuai dengan kurikulum. Lalu jawaban Pak Hendy apa? Ya, saya sampaikan kepada beliau sesuai dengan apa yang saya yakini, bahwa meskipun saya tidak menggunakan buku paket sejarah Indonesia, saya tetap mengacu kurikulum 2010 yang berlaku. Seperti itu. Oh, terus apa respon Pak Pengawas? Beliau ketika mendengar penjelasan itu ya diam saja gitu, terdiam. Tetapi pada hari ini saya dipanggil oleh Bapak Kepala kejadian yang kemarin itu. Oh, jadi Bapak mendapatkan teguran karena Bapak menjawab secara langsung kepada pengawas itu ya Pak ya? Betul Bu. Oh, Ya, Bu. kalau menurut Bapak sendiri Kepala sekolah sebenarnya tadi memberikan teguran. ya, baik. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya mengajar dengan tidak menggunakan buku paket yang dipakai sebagai acuan itu sesuai dengan aturan nggak sih Pak? Ya, menurut saya asalkan tetap mengacu pada kurikulum itu tidak masalah Bu. Oh gitu. Tapi apakah dalam kurikulum itu sudah ada detail tentang materi yang harus disampaikan Pak? Termasuk tentang prioritas yang harus lebih banyak disampaikan ke siswa? Ya, tidak terlalu detail sih Bu. Memang tidak terlalu detail, memang masih agak seperti itu. Oh, jadi materi yang tertuang di kurikulum itu masih umum ya Pak ya? Jadi belum lengkap dengan tingkat. Ya itu Bu. Dan menurut saya anak-anak lebih tertarik untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar. Apalagi sekarang sumber belajar sangat lengkap. Ya, misalkan di website dan di jurnal-jurnal ilmiah. Oh gitu. Tapi bagaimana Bapak tahu bagian materi yang harus lebih banyak atau menjadi prioritas dan lebih detail kalau tidak ada acuan yang baku Pak? Atau acuan utamanya Pak? Ya juga sih ya, agak kesulitan saya juga dan bisa melakukan materi-materi.
Jadi menurut Pak Hendy, Bapak harus bagaimana sekarang? Nah, untuk kegiatan rencananya saya akan menggunakan buku paket Bu, sesuai dengan keinginan dan saran dari Bapak pengawas yang mensupervisi saya. Sebagai acuan utama kan selalu saya bawa mengajar di kelas. Wah, bagus itu Pak. Jadi website, jurnal, dan referensi lain itu hanya ya melengkapi dari materi-materi yang sudah disajikan. Nah, bagus itu Pak. Jadi menurut Bapak akan lebih lengkap dan lebih detail pengetahuannya. Iya. Terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini. Ya, sama-sama Pak. Jadi mulai kapan Bapak akan membawa buku paket setiap kali mengajar dan menggunakan sebagai referensi utama? Nah, terima kasih Bu atas percakapan hari ini, dan saya juga mulai terbuka ya. Mulai hari ini nanti saya ada jam mengajar keempat nih, jam 4 saya mengajar. Nanti saya langsung akan membawa buku paket yang sudah saya siapkan sebagai pertama. Ya, bagus Pak. Kalau menurut Bapak butuh seseorang atau staf yang membantu rencana Bapak ini atau tidak? Nah, itu sudah pikirkan. Hanya saya minta tolong pada petugas perpustakaan ya, petugas perpustakaan untuk menyiapkan buku paket untuk saya dan juga semua di kelas. Wah, biar nanti saya pegang buku, juga memegang buku seperti itu. Ya, itu ide yang baik sekali Bapak. Sukses Bapak. Mudah-mudahan lancar. Ya. Amin. Terima kasih banyak Bu atas obrolannya. Saya sudah semakin lega ini Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam cerita selanjutnya akhirnya bel tanda istirahat ini, dan akhirnya sebagai terima kasih kepada kami jam 4 ya, kurang lebihnya begitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kami dan Pak Hendy. Sebagai pengamat, saya akan memberikan ulasan pertama. Alhamdulillah nampak sekali Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam percakapan antara kami dengan Hendy tadi itu kucing ala Tirta. Bro-nya itu sangat nampak sekali. Yang pertama tadi sebagai kami sudah memancing sehingga yang menjadi tujuan disampaikan oleh Vicky ya, karena pancingan pertanyaan yang baik daripada coach kami tadi. Selanjutnya coach juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang mampu mengeksplorasi kepada Vicky ya, sehingga tadi Coach Suhendi tadi bisa secara terbuka mengeksplorasikan masalah-masalah yang dihadapi secara terbuka dan solutif gitu, yang muncul tadi. Nah, dari situ kali yang ketiga tahapannya rencana aksi juga alhamdulillah tadi saya membayangkan ini emosi karena dia punya ego, nggak perlu paket, tapi alhamdulillah kami bisa secara reflektif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dalam tanda kutip menyadarkan kepada Pak Hendy ya, bukan karena paksaan tapi karena kesadaran sendiri. Saya kira ini rencana aksinya juga ada. Yang terakhirnya juga tanggung jawabnya ada. Tadi komitmennya itu Pak Hendy akan paket, kemudian
untuk membawa paket itu harus bekerja sama dengan siapa, saya kira tanggung jawabnya. Sehingga kalau terus mengumpulkan lain, saya kira sebaiknya adalah kita semua, kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Jajang, dan kawan semuanya. Demikian saya sebagai pengamat mengakhiri daripada pemecahan 3 kasus kucing ini. Ya, saya serahkan kepada Pak Jajang dan Pak Rudi dan Pak Jajang. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Darno, Pak Jajang setelah hadir juga. Ibu kami. Rekamannya udah ya Pak? Rekamannya ditutup Pak? Ibu Nurmi, gimana Bu? Rekamannya ditutup atau lanjut Pak? Oh, rekamannya mau ditutup, mau dimatikan boleh. Yang pasti nanti tinggal Ibu, kalau mau diedit silahkan. Kalau misalkan mau apa adanya, ya berapa mega atau berapa giga nanti dilihat ya. Kalau misalkan ternyata terlalu besar dan tidak bisa diupload di LMS,